Oke, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial, masya Allah. Ini tidak direncanakan ya Bang Ipul ya. Betul. Alhamdulillah Bang Ipul bisa mampir ke sini ke Jonggol. Siap. Saya bersama Bang Ipul, Bang Saiful Jamil dan Bang Samsul ya, sebagai manajer ya, sekaligus kakak ya. Bang Ipul, gini nih saya mau tanya nih. Sebelumnya ya jangan dulu terlalu berat lah. Kita nanya kabar dulu dah. Alhamdulillah. Gimana sehat ya? Sehat. Semuanya sehat, keluarga sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan kemarin nih ramai bener nih terkait euforia. Itu tanggapan Bang Ipul gimana tuh? Yang bisa jawab abang saya, silakan. Boleh coba. mengenai Euforia yang berlebih kan ini kan ramai nih netizen. Glorifikasi. Glorifikasi. Jadi seolah-olah penyambutan kepada seorang pemenang gitu kan. Nah, ini kan ramai banget nih Bang nih isunya nih. Alhamdulillah. Jadi apa yang dikatakan, apa yang beredar gitu kan, tidak seperti kenyataannya yang saya temui di tanggal 2 September itu. Ya kalau bicara kemenangan tentu ya bicara individu sebenarnya, personal, karena ya adik kami sudah menjalani masa tahanannya yang lama lah, 5 tahun 7 bulan. Ya kalau berlebihan dari kami tidak ada lah. Tapi kan ada pengalungan bunga, terus ada yang ngasih apa? Buket, terus juga disambut dengan mobil mewah gitu kan? Apa ini tidak berlebihan? Iya, itu kan kembali lagi pada individu masing-masing. Jadi hand bucket itu ada 2 orang yang bawa, pertama Indasari, Mbak Ayu Kila. Mbak Ayu Kila itu sebagai beliau yang menemani, pernah ada program di dalam ya, ketika Bang Ipul menjalani masa tahanan. Dia motivator, dia memberikan semangat gitu. Jadi bukan hanya Bang Ipul aja yang mendapatkan itu, nutrisi ya. Jadi teman-teman yang lain pun mendapatkan juga. Jadi kronologi lengkapnya itu seperti apa sih? Apa Bang Ipul tahu mau disambut kayak begitu? Kalau saya pribadi tidak ada yang namanya pemikiran ke arah sana mau disambut seperti apa gitu. Yang jelas begitu saya melihat dengan kabar yang beredar, ini namanya kabar beredar dan liar. Dengan persepsi masing-masing manusia gitu. Saya juga tidak pernah tahu kalau di luar tuh, saya tahu memang ada wartawan. Tapi saya nggak tahu sebegitu banyaknya jumlah wartawan. Itu saya kaget gitu. Maksudnya mereka ada rencanain ya Bang Ipul nih. Kita tidak pernah mengundang wartawan. Tanya keluarga. Yang terpenting pertama, kami mungkin saat itu adalah saya yang mengkoordinasikan untuk teman-teman yang datang siapa aja. Inti semua sangat terbatas. Tapi tidak ngundang kan? Tidak ngundang. Jadi begitu ada wartawan itu datang, sama abang saya dilatih. Jadi nggak direncanain tuh? Tidak direncanakan. Dengan membawa mobil mewah hype yang itu saya tidak tahu. Dan ini mungkin masing-masing mereka tuh punya rencana indah buat saya. Karena mungkin mereka kepengen saya bahagia lah. Nah tiba-tiba dalam sebuah narasinya itu kita bingung, kok ada orang menarasikan seperti itu. Saya pribadi akhirnya menilai seperti itu kan. Takutnya apa? Takutnya jatuhnya fitnah. Dan akhirnya benar, ini jatuhnya fitnah. Jadi seakan-akan saya itu seperti pahlawan. Itu kalau nggak ada narasi kayak begitu, saya rasa juga adem ayem. Bisa aja. Makanya bisa makan sama atlet ya. Saya tidak pernah menyamakan diri saya. Saya tetap saya adalah mantan narapidana. Atlet ya atlet. Ya kan. Jadi kalau dari kacamata kami sih, kami tidak pernah mengarah ke sana gitu loh. Menyanding-nyandingkan, tidak ada membanding-bandingkan. Nah, kalau ada orang yang mempersepsikan ke arah sana, silakan. Yang jelas kita arahnya tidak ke sana. Arahnya mereka cuma membahagiakan saya. Karena apa? Di dalam itu susah, Mas. Susah, pedih, perih, sedih, nggak pernah menemukan kebahagiaan yang seperti di luar. Gitu loh. Cuman karena saya sebagai manusia
disyukuri ya. Makanya mungkin saudara-saudara saya tuh ingin membahagiakan saya pada hari itu gitu loh, dengan memberikan karangan bunga yang apa titipan dari keluarga. Itu memang kan pendapat orang beda-beda. Itulah dia. Orang beda. Nah, akhirnya ada orang yang termakan dengan narasi yang menurut kami adalah fitnah yang luar biasa. Iya. Itu loh Mas. Akhirnya apa ya? Yang jelek saya. Kok Ipul nggak tahu diri sih? Iya. Orang saya juga kagak tahu ada narasi kayak begitu. Emangnya kita pesan narasi gitu sama wartawan? Tolong kan nanti tolong dibikinin narasi begini. Iya. Nggak bisa Mas. Kalau saya pribadi nih Mas ya, Bang Ipul, saya melihat itu juga kayaknya kurang segini. Ini kok baru berarti kan tiba-tiba gitu. Nah, awalnya sekarang tanya Mas gitu kan Mas kan berpendapat seperti itu setelah mendengar narasi itu kan mengenai selebrasi glorifikasi itu kan. Coba kalau nggak ada kata-kata glorifikasi. Soal glorifikasi itu saya kurang paham. Ya, makanya saya aja baru tahu kata-kata glorifikasi itu setelah kasus ini. Jelas kan hype-nya itu yang dipersoalkan oleh makanya ini mungkin saya rasa ini adalah keisengan. Anggaplah saya ini mewakili sebagian besar netizen. Betul, nggak apa-apa. Saya langsung berbicara langsung nih sama ada juga yang netizen juga tidak sependapat dengan Mas. Artinya gini loh, dia tidak berpikir negatif. Iya. Gitu kan ada. Tapi tetap kita hargai. Yang berpikir negatif kita hargai. Saya tidak berpikir negatif. Iya, karena saya tanya. Iya, makanya kan Mas kan bilang, kok si Ipul begini banget. Artinya kan udah negatif kan. Kok begini banget gitu. Kalau saya begini, alhamdulillah dijemput sama orang spesial. Itu ada positif kan gitu loh. Makanya kita gini, saya tidak mungkin yang namanya menyamakan persepsi orang. Itu saya hargai gitu. Makanya yang jelas gini, pada kenyataannya adalah arahnya tidak ke sana. Sama sekali wallahi. Kalau saya pribadi, saya itu pengen buru-buru pulang. Pengen tidur ke rumah, pengen mandi, pengen buru-buru ziarah ke rumah orang tua. Tapi di situ saya menghargai kehadirannya teman-teman wartawan. Nggak bisa tuh langsung pulang ya? Nggak bisa Mas. Orang saya seperti ini, digeser ke sini, wartawan ngikutin, digeser ke sono, wartawan. Akhirnya Bapak Kalapas kita, Bapak Tony, dia langsung narik saya dibawa ke arah gedung. Itu ngikutin. Nah, ke arah gedung langsung begini, cepetan mobil. Warnanya cepetan. Nah, begitu saya udah masuk mobil, teman-teman menghadang di depan. Oke, soal itu. Nah, belum nyampe Mas. Nah, satu gini, saya tuh dari dulu Mas, dari zaman dulu awal saya karir, saya tuh paling nggak bisa nyuekin wartawan kalau udah datang. Iya. Itu dada-dada itu adalah bentuk saya salam kepada teman-teman wartawan. Nggak mungkin dong nanti kecuali kalau saya dada-dada sama orang yang nggak jelas, begitu. No, bukan orang lagi kampanye atau arak-arak. Dan itu bukan arak-arak Mas. Itu bukan arak-arak. Itu depan lobi kantor. Lobi kantor kadang-kadang berhenti. Kalau arak-arak kan jalan. Betul nggak? Betul ya. Pawai. Ya kan soal mobil mewahnya gimana? Nah itu mobil sahabat saya. Terus saya bilang, sahabat saya itu baru beli mobil. Begitu saya itu ada di dalam lapas. Dia mau ngabari dan nanti aku jemput pakai mobil lagi boleh nggak? Yang mana dah gitu. Kan kita video call pakai yang dari lapas tuh. Mobil yang merah ini. Nggak usah lah, biasa aja. Aku bilang enggak, aku mau kasih spesial buat Bang Haji. Dia bilang ini nggak ada rencana tuh Bang Ipul? Tidak ada rencana, maksudnya dia mau bahagiain saya, bukan mau pamerin mobil ke khalayak umum, nggak ada kayak gitu Mas. Jadi sebenarnya itu jadi bukan ide Bang Ipul juga ya? Bukan. Dari mengenai untuk perangkat ya di hari H itu penjemputan itu sudah disiapkan kendaraan tertutup ya, minibus gitu, kalau kendaraan 300. Nah, jadi terus mengenai bunga yang berupa kalung itu dari ibundanya, Ibu Angka, Ibu Heti Hadianti, seorang pengacara yang selama ini juga ikut memperjuangkan kebebasan saya. Ini mengartikan itu betapa dia senangnya, dia ingin mengungkapkan dalam bentuk yang kalung itu amanah dari dia. Beliau nggak bisa datang. Itu bunga itu memang inisiatif beliau. Tapi sebelumnya ini disclaimer dulu ya, kita udah melakukan swab antigen ya. Jadi kalau Bang Ipul bersin-bersin insya Allah bukan corona karena dicolok. Hidungnya habis dicolok juga ya. Karena saya seharian kadang-kadang ya saya diundang sama teman-teman saya silaturahmi gitu kan. Ya ini kebetulan waktunya juga udah agak malam kan. Iya, gitu. betul. Jadi memang kebetulan saya itu orang gampang capek. Kita lanjutin aja. Siap.
Nah, yang posisi berdiri itu yang dikatakan berdiri itu seakan-akan menyombongkan diri, ya kan gitu. Itu berdiri itu adalah akibat dari teman-teman media ya. Dia bertanya ketika Bang Ipul dan Indasari bawa ke mobil ingin keluar dihadang. Banyak sekali teman-teman itu. Terus kata teman-teman, Bang Ipul minta dong wawancaranya dong gitu. Wawancara dan foto. Iya dong, masa itu kan mobil kan ada kok ke dalam mas, ya kan? Kalau ada kok ke dalam nggak kelihatan muka saya. Sekarang jaraknya itu kita berprokes banget. Jarak kita itu 2 meter. Iya. Akhirnya saya untuk menghargai mereka, saya mau nggak mau berdiri di atas kendaraan. Ya, itu diminta sama teman media itu. Gitu loh. Jadi Bang Ipul berdiri, Bang Ipul untuk berdiri. penghargaan, gitu loh. Karena kalau saat duduk itu nggak mungkin dia posisinya itu dalam banget. Gitu loh. Seperti itulah kronologi aslinya. Jadi kronologinya seperti itu. Iya, jadi kalau masalah pemberitaannya, ya itu bukan di luar tanggung jawab kami, Iya, gitu loh. kan ada juga pendapat yang mengatakan begini. Kasihan dong keluarga korban, apa nggak mikirin perasaan korban? Gitu kan? Saya, loh, oke, soal ngomong korban. Korban gimana tuh? Saya sama korban itu kita sudah berdamai sejak di pengadilan. Nah, ini yang perlu dicatat nih. Iya. Ingat ya para netizen, saya sama yang korban itu sudah berdamai dan sudah tidak ada lagi sengketa apapun. Jadi nggak ada tuh namanya korban melihat sakit hati. Yang namanya udah damai gimana sih mas? Iya. Damai kan udah sama-sama ikhlas. Waktu di pengadilan. Udah sama-sama, dan itu disaksikan hakim. Hakim ketua, hakim anggota, hakimnya semuanya 5. Iya. Ya, kan saya ditanya gimana Bang Ipul, apakah Anda menyesali? Saya bilang saya menyesali ya. Jadi, makanya itu yang meringankan saya. Terus ditanya juga, korban gimana? Korban sudah ikhlas dengan kondisi seperti ini? Jawaban mereka adalah ya ikhlas. Nah, berarti itu ya clear ya. Iya. Udah clear, makanya tiba-tiba ada netizen mengungkit, artinya mengungkit. Iya. Ya kan akhirnya mengungkit tadi Alasan orangnya kagak apa-apa, akhirnya namanya diungkit gimana sih mas? Iya betul. Ini udah 5 tahun yang silam, udah selesai lah, anggaplah. Udah selesai gitu loh. Ini kasihan korban itu, loh ngapain lagi diungkit? Kalau kami sudah tidak ada masalah apa-apa. Jadi udah clear sebetulnya nggak ada Udah masalah. clear, makanya saya bilang ini kan jadi akhirnya jatuhnya fitnah. Iya, memang banyak yang harus diluruskan ini. Iya, makanya sebenarnya kan saya udah ngejalanin juga hukumannya. Berarti di sini doang nih Bang Ipul meluruskan. Iya. Channel Anda doang nih. Luar biasa, eksklusif sekali. Iya, jadi makanya gini, tadi saya bilang apa ya? Saya tuh sudah menjalani hukuman 5 tahun 7 bulan. Iya. Kecuali Bang Ipul kabur, Nah, betul. nggak mempertanggungjawabkan kejadian ini. Silahkan kalian menilai, kasihan korbannya. Artinya apa? Saya nggak bertanggung jawab. Kalau saya udah bertanggung jawab, tuh masih kasihan apanya lagi gitu. Nah ini kan jadi karena masalah ini dampaknya termasuk boykot juga. Iya, ini kan yang rugi saya bang. Gitu loh. Kalau mereka mah enak cuman berpendapat gitu loh. Ya kan akhirnya makanya saya luruskan. Alhamdulillah mudah-mudahan pokoknya yang penting saya udah meluruskan masalah percaya atau tidak percaya, saya kembalikan lagi kepada netizen, kepada orang-orang di luar sana gitu loh. Saya bukan mau menjual cerita, tapi inilah fakta sebenarnya. Ya. Sampai ada yang bilang kalau ada pakai di TV ini berarti acaranya nggak mendidik. Gitu kan. Jadi karena saya sudah bebas murni bang, saya itu sudah seperti masyarakat pada umumnya. Jadi berilah kesempatan. Iya dong, masa iya sih? Nanti kalau saya nggak kerja, apakah saudara-saudara sekalian mau ngumpahin saya? Saya paling nggak bisa yang namanya dikasihani. Saya lebih senang saya itu tetap berusaha, makanya saya minta doanya. Justru saya minta disupport dalam hal ini gitu loh, bukan saya dimusuhin, bukan saya dijauhin, dicaci maki. Ibaratnya kan saya sudah selesai gitu loh perkara ini gitu. Jadi kalau nggak percaya, silakan datangi saja Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tanya deh, saya pun kayak gimana gitu loh, sama korbannya seperti apa, udah selesai apa belum gitu. Orang udah ingkrah. Ini sebetulnya udah selesai. Udah selesai, cuman ini ada yang berusaha ngipas. Ya, namanya orang kan ada. Cari alasan aja. Pro dan kontra itu pasti ada. Orang saya lagi tenang-tenang kerja loh mas, gara-gara berita fitnahan seperti ini, akhirnya saya jadi merasa dirugikan mas. Ya pokoknya yang jelas ini, kami tidak melakukan pembenaran, kami cuma mau meluruskan apa yang sebenarnya. Udah seperti itu sih. Ya alhamdulillah ada sebagian yang sudah mengerti. Nah makanya sebenarnya mereka yang
nggak mengerti dan nggak mau ngerti. Dan memang seperti itulah prosedur pengadilan gitu. Mungkin netizen di rumah akan paham. Mungkin keluarganya ada yang pernah mengalami seperti saya, pernah masuk lembaga permasyarakatan. Mereka pasti tahu. Lembaga pemasyarakatan ini kan perlu dicatat nih. Jadi bukan penjara ya, Bang? Ya, bukan penjara. Jadi semuanya sekarang udah berubah. Narapidana aja udah sebutnya warga binaan. Gitu. Nanti juga rencananya sih di channel saya, insya Allah akan ada edukasi ya. Channelnya apa, Bang? Biar kita Saiful Jamil Official. Jadi kami nanti akan minta pendapat dari seorang karutan. Karutan itu kepala rutan. Jadi mereka akan menjelaskan gitu loh. Ini WBP ini tuh ngapain aja sih di rutan itu? Dan mereka tuh dipersiapkan apa setelah bebas gitu loh. Gitu loh. Nanti rencana sih karena udah ada pembinaannya ya. Itulah dia Mas, kami sudah dibina selama sesuai dengan hukumannya ya. Jadi saya ada pendidikan agama, ya kan, ada keterampilan gitu. Jadi biar kami begitu kembali lagi ke masyarakat, itu bukan dikucilkan, bukan dihina. Udah siap kerja, Kembali Siap bersaing. udah siap kembali lagi seperti warga yang lain gitu loh. Iya. Cari pekerjaan yang layak. Ya karena saya punya keluarga, saya punya anak, bukan punya, maksudnya saya punya adik-adik, punya saudara-saudara kan. Berarti bentar lagi punya. Amin, gitu kan. Karena ya masa aja saya begitu pulang dari lembaga pemasyarakatan, saya mau nganggur aja kan nggak mungkin. Iya. Dan alhamdulillah kebetulan dipercaya sama stasiun TV. Ya, alhamdulillah. Nah gara-gara fitnahan inilah Mas, akhirnya stasiun TV itu ada yang dia menarik gitu loh, menarik kepercayaannya ke saya. Akhirnya saya kan dirugikan. Iya, sampai diboykot Dengan statement orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang gampang terprovokasi. Gitu loh, seperti itu. Jadi saya merasa dirugikan. Tapi sekali lagi, sementara kami melihat dulu lah perkembangannya seperti apa. Jadi begini, saya dari sudut pandang netral. Kalau Bang Ipul merasa dirugikan, dihina, difitnah, itu sabar aja. Karena itu insya Allah menjadi penggugur dosa buat Bang. Amin ya Allah, Bang Ismail, makasih. Jadi memang kalau orang difitnah, dihina, yang rugi itu bukan kita yang difitnah, justru mereka yang memfitnah, mereka yang menghina itu yang rugi. Karena dosa mereka itu ditransfer dari dosa Bang Ipul. Dan pahala yang mereka dapatkan itu dikasih ke Bang Ipul. Masya Allah. Jadi Bang Ipul untung, mereka bangkrut. Nah, ini kan dimaksudkan kepada golongan orang-orang yang muflis, gitu, orang yang bangkrut. Jadi yang rugi mereka. Yang penting Bang Ipul kan sekarang lebih mawas diri, ya kan, memperbaiki diri. Yang penting saya sama abang saya sudah menjelaskan sejujur-jujurnya tentang apa yang terjadi. Dan orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak punya dosa. Tapi orang yang bertakwa itu adalah dia yang ketika berbuat dosa, ia mengingat Allah, kemudian langsung beristighfar, berzikir kepada Allah, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pertanyaan saya, Bang, itu siap untuk tidak mengulangi kesalahan? Insya Allah.